Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Nur, kakak dari alumni Kimia IPB. Oke, untuk kali ini kakak akan membahas mengenai bab stokiometri bab ke-10. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak bab stokiometri itu apa? Nah, kalau belum tahu, kalau stokiometri itu adalah pengukuran jumlah suatu zat, mau atom atau senyawa. Nah, sebelum kita lanjut untuk bab ini, berarti kita harus tahu konsep mol. Nah, konsep mol itu berarti kita bisa menentukan jumlah zat, baik itu volume, massa, jumlah partikel maupun molaritas. Oke? Nah, apa sih namanya mol? Tadi kan kakak udah bahas ya. Mol itu adalah jumlah untuk suatu zat, mau atom maupun senyawa. Nah, dari mol ini kita bisa menentukan yaitu massa. Nah, massa dari suatu atom atau senyawa itu melibatkan AR sama MR. Nah, AR itu adalah massa atom relatif, sedangkan kalau MR itu massa molekul relatif. Nah, biasanya disingkat AR atau MR ya. Nah, dari sini kalau kita menentukan massa berarti harus dikali AR atau MR. Sedangkan kalau misalnya kita mau nyari mol, berarti harus dibagi AR atau MR. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Yang kedua, kita bisa menentukan volume. Nah, volume. Kalau di bab stokiometri ini, volume itu kebagi dua ya, teman-teman. Ada yang pertama itu STP dan RTP. Kalau STP itu berarti standar temperatur pressure. Nah, kalau RTP itu berarti room temperature pressure. Nah, maksud di sini berarti standar ya. Kalau standarnya untuk suhu itu 0 derajat Celcius. Sedangkan untuk tekanan tetap 1 atm. Kayak gitu ya. Nah, kalau RTP itu kan room ya, berarti suhu ruang. Berarti 25 derajat Celcius 1 atm. Kayak gitu ya. Nah, ini apa sih bedanya? Bedanya nanti hasilnya, perkaliannya. Kalau misalkan STP nanti dikali 22,4 liter per mol. Nah, sedangkan RTP berarti dikali 24 liter per mol. Nah, itu bedanya. Berarti nanti hasilnya pasti beda kan? Nah, oke. Jadi kalau misalkan nentuin volume, berarti tinggal dikali 24 liter atau 24 liter ya. Gitu. Kalau ini berarti di sini berarti dibagi ya. 24 liter atau 22,4 liter gitu ya. Oke, masih kelihatan. Nah, terus yang ketiga itu adalah molaritas. Nah, molaritas itu berarti jumlah zat dalam larutan. Nah, berarti melibatkan volume ya. Oke. Kalau yang ini berarti harus dari mol ke molaritas itu berarti harus dikali volume. Nah, volumenya itu harus liter ya. Satuannya harus liter. Tapi kalau misalkan dari molaritas ke mol berarti harus dibagi volume. Nah, satuannya harus liter gitu. Yang terakhir itu adalah jumlah partikel. Jumlah partikel dari suatu atom atau senyawa itu harus dikali bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro itu dia punya ketetapan kali 10 pangkat 23 ya. Nah, berarti kalau misalnya dari mol nentuin jumlah partikel berarti harus dikali
bilangan Avogadro ya. Kalau ini berarti harus dibagi ya. Kayak gitu. Nah, ini semuanya adalah konsep stokiometri untuk bab kelas 10. Nah, ini nanti pasti dipakai untuk UN maupun UTBK juga kayak gitu. Ya, kita akan lanjut ke aplikasinya ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke aplikasi soal. Nah, untuk soal yang pertama itu dengan kode 403 dan 418, cisplatin dengan Mr300, senyawa anti kanker disintesis dengan mereaksikan 1,7 gram amonia dengan Mr17 dengan 8,3 gram K2 PtCl4 Mr413 dengan reaksi K2 PtCl4 ditambah 2NH3 menjadi PtNH32 kali Cl2 ditambah 2 KCl. Yang ditanya, jika reaksi berlangsung sempurna, maka pereaksian tersisa adalah. Nah, kalau misalnya yang ditanya masa reaksi, masa hasil sisa, masa yang dihasilkan gitu, itu berarti pakai konsep MBS, mula-mula bereaksi setimbang. Nah, jadi sebelum konsep ini berarti kita harus tahu mol masing-masing suatu senyawa tersebut gitu. Nah, berarti sebelum ini kita tulis dulu ya reaksinya. K2 PtCl4 ditambah dengan 2NH3 menjadi PtNH32 Cl2 ditambah 2 KCl. Nah, jadi kalau kalian harus lihat dulu reaksi ini udah setara atau belum. Nah, ternyata kalau udah di soal ada angka di depan, ada koefisiennya, berarti itu menunjukkan apa? Udah setara. Nah, terus udah gini kita menentukan apa? Mol masing-masing yang diketahui. Nah, di sini di soal ini berarti yang diketahui mol reaksi ya. Nah, untuk mol reaksi yang diketahui itu K2 PtCl4 ya. Nah, untuk mol kan tadi udah dilihat ya, itu gram per mr ya. Nah, untuk gramnya itu ini untuk K2 PtCl4 ya. Nah, gramnya berapa sih yang diketahui? Oh, ternyata 8,3 gram per mr-nya 415. Nah, ini berapa nih berarti? Nah, lebih gampangnya kalau dihitung berarti 830 ya, kali 10 pangkat min 2 per 415 ya. Berarti jadinya 2 ya. 2 kali 10 pangkat min 2 berarti 0,02 mol. Nah, terus yang kedua NH3 ya. Kalau misalkan NH3 berarti molnya sama ya, gram per mr. Nah, gramnya berarti berapa? 1,7, mr-nya 17 ya. Berarti 0,1 mol. Nah, kita udah dua ya, udah diketahui ya dua-duanya. Nah, berarti masukin ke sini ya, teman-teman. Nah, berarti si K2 PtCl4-nya 0,02, NH3-nya 0,1 mol. Nah, untuk menentukan mol yang bereaksi itu berapa, itu kita menentukan dulu reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas itu adalah mol yang paling sedikit gitu, mol yang paling sedikit. Nah, tapi kalau misalnya kalau dilihat dari sini kan harusnya K2 PtCl4 gitu ya. Nah, tapi jangan langsung lihat mol yang paling sedikit, tapi perbandingannya dulu. Jadi reaksi pembatas itu yaitu mol dibagi koefisien. Berarti 0,02 dibagi 1 berapa? 0,02 ya. NH3 0,1 bagi 2 0,05. Nah, yang paling sedikit itu yang mana? Nah, jadi menentukan reaksi pembatas itu caranya mol dibagi koefisien gitu ya. Nah, berarti untuk reaksi pembatas yang di sini yang mana nih? Coba teman-teman. Ini ya. Gitu ya. Nah, berarti yang paling kecil yang K2 PtCl4 ya. Nah, berarti jadinya 0,02 di sini yang bereaksinya. Nah,
Jadi kalau yang kita menentukan NH3 jangan 0,02 juga, karena apa? Beda koefisiennya. Kalau di sini 1 itu untuk 0,02, berarti untuk 2 berapa? 0,04 gitu. Paham kan ya? Jadi kita lihatnya untuk molekula bereaksi itu koefisien juga kita lihat gitu. Oke. Nah, berarti ini habis ya? Ya nggak? Nah, kalau yang ini berarti sisanya 0,06 mol. Jadi untuk menentukan massa reaksi berarti kan udah diketahui nih mau yang reaksi itu yang ini ya, ini reaksi atau reaktan, ini adalah hasil reaksi. Yang ditanya sekarang adalah mau reaksi. Berarti kalau nyari massanya tinggal massa reaksi, sisa reaksi ya. Mol dikali MR. Nah, MR siapa ya? MR NH3. Molnya kan 0,04, 0,06 dikali MR-nya 17 ya. Berarti berapa nih? 1,02 gram. Jadi jawabannya apa? Jawabannya B. Paham ya? Oke, selanjutnya untuk nomor 2 sama ya, untuk UTBK juga kodenya untuk 516 pada tahun 2019. Nah, pupuk ZA mengandung 264 gram amonium sulfat dengan MR 132. Jika ARN sama dengan 14, maka massa N dalam gram dari senyawa tersebut adalah berapa? Nah, kalau yang soal ini pernah keluar kan yang tahun 2019. Ini tuh berarti menentukan kandungan massa atom dalam suatu senyawa gitu. Nah, berarti kita pakai konsepnya ini ya. Massa atom sama dengan AR atom dikali banyaknya atom per massa senyawa per MR senyawa. Dikali massa senyawa. Nah, jadi kan kita menentukan massa nitrogen ya dalam pupuk ini. Nah, massa nitrogennya itu berarti kita harus menentukan apa dulu? AR sama MR-nya dulu ya. Nah, AR-nya si N udah diketahui 14 ya. Oke. AR-nya berarti 14. Nah, ini berarti massa N ya. Ya kan? Nah, ini 14 dikali dengan banyaknya atom N. Nah, di sini amonium sulfat. Jadi kan di soal nggak diketahui ya amonium sulfat itu bentuk senyawanya gimana. Berarti kalian sebelumnya harus udah tahu gitu. Kalau amonium sulfat itu bentuk senyawanya gimana, rumus molekulnya. Nah, amonium sulfat itu berarti NH4 NH42 SO4 ya, begini. Nah, kita lihat si N-nya itu banyaknya berapa. Nah, ini kan N H4 dalam kurung 2, berarti banyaknya N-nya itu ada 2. Berarti di sini dikali 2 kayak gitu. Nah, MR senyawanya berapa? Nah, MR senyawanya itu yang amonium sulfat yang 132 ya. Dikali massa senyawanya berapa? 264. Nah, berarti berapa nih? Ini kan langsung bagi 2 ya, teman-teman. Berarti berapa nih? 14 kali 56 gram. Jadi jawabannya berapa? Jawabannya A. Oke, demikian untuk pembahasan bab stoikiometri. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.